Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Miftahur Rahmah, peserta PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 1 Universitas Jember, Prodi Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Bisa di-on-kan kameranya? Nah, sambil senyum juga enggak apa-apa ya. Bagus, oke. Pada pertemuan minggu lalu masih ingatkah kalian apa yang sudah kita pelajari? Mempelajari tentang ceramah, teks ceramah. Oh iya, mempelajari tentang teks ceramah ya, betul. Nah, tentang teks ceramah, ya apa itu teks ceramah? Ada yang masih ingat pengertian dari teks ceramah itu apa? Ceramah adalah kegiatan menyampaikan pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau pengetahuan kepada pendengar secara lisan. Oh iya, oke. Baik ya. Jadi ceramah itu adalah kegiatan penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberi nasihat, petunjuk maupun pengetahuan pada pendengarnya. Baik ya. Kemudian masih ingat juga kah kalian tentang ciri-ciri dari teks ceramah? Ciri-ciri teks ceramah adalah berisi fakta atau suatu kebenaran. Ya, betul. Kemudian ada yang bisa menambahkan lagi? Yang lainnya ciri-cirinya dari teks ceramah itu apa ya? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Disampaikan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Betul. Untuk pertemuan kali ini, kita masih mempelajari tentang teks ceramah, tetapi beda KD. Ya, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu kalian dapat mengidentifikasi isi, struktur, maupun kaidah kebahasaan teks ceramah dengan baik dan benar. Ini secara garis besar kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, itu yang pertama kita akan melakukan berdiskusi secara kelompok ya. Kemudian yang kedua penjelasan umum. Nanti sebelum kalian dapat tugas dari saya, kalian akan mendapatkan penjelasan secara umum dari saya, baik materinya maupun teknis pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, yang kemudian nomor 3 itu kalian setelah mendapatkan penjelasan umum, kalian dapat mencari dan mengolah data yang menjadi sumber untuk menjawab atau menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan pretest atau post-test. Saya tampilkan ada pretestnya. Ya, 2 soal ini silahkan kalian kerjakan secara individu. Kalian kerjakan setaunya kalian saja, sepemahaman kalian, kemudian kalian kirim secara japri ke saya di WA. Dikirim jangan lupa dengan menyertakan nama lengkap dan kelas kalian. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Silakan dikerjakan, waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai ya mengerjakan pretestnya? Setelah ini saya akan men-share materi ceramah, yaitu tentang apa saja struktur dari teks ceramah itu. Nah, struktur teks ceramah itu ada berapa? Itu ada 3. Yang pertama adalah pembuka atau biasa disebut juga pendahuluan. Nah, di sini berisi tentang ucapan penghormatan serta ucapan syukur, dan di bagian ini pula juga berisi tentang paragraf
pengantar dari topik yang akan disampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah isi. Nah, pada bagian ini juga terdapat fakta yang memperkuat argumen-argumen dari pembicara tersebut. Jadi tidak hanya argumen saja, tetapi juga ada fakta-fakta yang menjelaskan argumen tersebut. Yang ketiga itu adalah penutup. Nah, di penutup ini berisi tentang penegasan kembali isi dari topik itu. Jadi terdiri dari pernyataan-pernyataan yang menunjang atau mendukung atas topik yang telah disampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, di penutup ini juga berisi tentang simpulan atau lagi ditambah dengan ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Tuh, jadi biasanya di penutup ini juga sering ditampilkan atau disampaikan tentang saran-saran untuk pendengar itu apa saja, untuk pembaca itu apa saja. Itu yang disampaikan oleh pembicaranya. Di sini juga ada yang namanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu apa saja dalam teks ceramah? Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah itu ada beberapa. Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata atau istilah yang berkenaan dengan topik bahasan. Jadi kata-kata atau istilah khusus. Istilah khususnya seperti apa? Misalnya ikhtiar. Kata ikhtiar itu kan istilah khusus ya. Kemudian apalagi halal itu juga bisa termasuk dalam kata istilah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya apa? Karena, akibatnya, oleh karena itu, jika, maka, dengan demikian, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh yang berhubungan dengan sebab akibat. Kemudian yang keempat itu adalah menggunakan kata-kata persuasif, kata-kata yang mengandung ajakan atau mengajak, bisa mempengaruhi juga. Di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, Bu. Ya, saya silakan. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu merupakan penutup teks ceramah? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu sudah penutup, Bu? Gitu ya maksudnya ya. Nah, sebelum saya menjawab, adakah yang bisa membantu atau menanggapi dari pertanyaan temannya ini? Silakan. Siapa yang bisa? Biasanya pada penutup itu berisi simpulan, dapat ditandai berupa saran-saran yang disertai penjelasan. Oke, betul. Jawabannya tepat sekali. Jadi bagaimana sih kita tahu bahwa bagian paragraf itu adalah paragraf penutup? Jadi biasanya di dalam paragraf itu nanti ada unsur-unsur atau kata-kata yang merupakan penutup, misalnya seperti saran-saran, kemudian harapan. Nah, itu juga termasuk di dalam paragraf penutup. Begitu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, silahkan kalian buka terlebih dahulu bahan ajar yang telah saya kirim tadi di grup WA kalian ya, bahan ajar tentang teks ceramah tersebut. Silakan kalian buka, kemudian kalian lihat pada bagian subbab menganalisis teks ceramah. Nah, di sana juga sudah dijelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks ceramah tersebut. Nah, silakan kalian pahami dulu, kalian baca secara pemahaman selama 10 menit. Ya, Bu, ya. Sudah selesai membacanya ya? Selanjutnya, Ya, Bu. ya, selanjutnya sekarang ini saya akan menayangkan satu video ceramah yang nantinya silahkan disimak baik-baik ya. Video tentang ceramah yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dengan semakin merebaknya informasi virus corona bahkan masuk ke Indonesia, kami menghimbau kepada seluruh jamaah dan masyarakat untuk tetap tenang. Jangan sampai panik, karena panik hanya menambah masalah baru. Jangan meremehkan, tetapi jangan berlebihan dalam ketakutan sehingga bisa merusak akidah. Lebih takut kepada virus daripada ingat kepada Allah. Jangan sampai lebih bergantung kepada syariat lahir sampai melupakan pertolongan Allah. Karena virus ini hakikatnya adalah ciptaan Allah, bertasbih kepada Allah, dan sama sekali tidak bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak menimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Maka seharusnya kita berpikir keras dan berusaha keras agar menjadi orang yang layak dilindungi dan ditolong Allah dari musibah ini. Doa-doa yang dicontohkan Rasulullah harus kita panjatkan dengan penuh keyakinan dan ketawaduan. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang takabur, dan takabur itulah yang dibenci oleh Allah dan bisa mengundang musibah. Mari kita tingkatkan ibadah kita agar Allah suka kepada kita. Penuhi waktu kita dengan zikrullah, karena yang zikir itu selalu diingat Allah dengan spesial. Perbanyak sedekah dan menolong orang, karena itu yang akan menolak bala dan bencana. Serta jauhi dari maksiat, perbuatan zolim terhadap siapapun. Karena setiap keburukan yang kita lakukan pasti kembali kepada kita bencananya. Na'udzubillahi min dzalik. Bersamaan dengan itu kita cari informasi yang benar, akurat, lengkap dari yang berhak agar kita mengerti tentang virus ini dan penyebarannya. Serta mari kita disiplin sekuat tenaga untuk melaksanakan syariat sunnatullahnya. Virus ini tidak menyebar lewat udara melainkan lewat cairan. Sehingga kita harus senantiasa menjaga kebersihan tangan kita dan tidak menyentuh wajah. Hikmahnya kita selalu menjaga wudhu, dan kita juga tingkatkan sekuat tenaga kesehatan lahir kita dengan banyak makan yang bergizi dan juga olahraga yang teratur, serta jaga pikiran agar jangan stres supaya daya tahan tubuh kita kuat. Dan ingat, tidak boleh bersandar kepada ikhtiar sehingga melupakan Allah, karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong kita. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar melindungi kita semua dari bala bencana ini, serta membukakan hikmahnya dan mengangkat musibah ini dari umat manusia, sehingga tidak ada lagi kesombongan, digantikan dengan keimanan, ketawaduan, ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah yang maha kuasa benar-benar menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari video yang telah saya tampilkan tadi, siapakah penceramahnya? Ada yang tahu siapa itu tadi penceramahnya? Saya bro, saya. Ya, siapa? Silakan. Zaki. Silakan. Ustadz Abdullah Gimnastiar. Iya, Ustadz Abdullah Gimnastiar, betul ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh penceramah itu tadi, isinya dari ceramah itu apa ya? Mengenai apa? Siapa yang bisa menjawab? Mengenai COVID-19, Bu. Anjuran kepada kita semua untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi virus tersebut. Oke, betul ya, jawabannya luar biasa. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan. Selain itu, apalagi isi dari Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Ayo, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan sampaikan. Ellen, supaya kita berdoa dan meminta pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Oh iya, betul. Bagus. Jadi selain anjuran kepada kita supaya tetap tenang, tidak boleh panik, kita juga diminta untuk tetap berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, gitu ya. Menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang sehat
dan teratur serta berolahraga. Ya, betul. Baik sekali. Jadi benar-benar kalian itu mencermati video tersebut ya. Setelah kalian mengetahui isi dari informasi ceramah itu, lalu di dalamnya juga ada struktur dari teks ceramah. Nah, di mana mulainya pembuka itu atau pendahuluan itu dimulai dari saat penceramah itu menyampaikan kalimat yang mana? Ada yang bisa menjawab? Bu, saya mau jawab. Oke, silakan. Pendahuluan dimulai pada saat penceramah menyampaikan kata innalillahi hingga himbauan-himbauan untuk tenang dan tidak panik, Bu. Oke, betul. Jadi mulai di awal tadi ya, itu sudah mulai di pendahuluan, pembukaan dari ceramah itu, dan sampai batasnya mana? Sampai himbauan kepada kita untuk tidak panik dan tetap tenang. Bagus sekali jawabannya. Nah, kemudian untuk struktur isinya. Struktur isinya dimulai dari pernyataan yang mana? Ada yang bisa menjawab? Saya aja, Bu. Oke, ya, silakan. Struktur isi disampaikan mulai pada pernyataan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah harus kita panjatkan dengan penuh keyakinan, hingga olahraga yang teratur dan jaga pikiran jangan sampai stres. Begitukah, Bu? Oh iya, betul. Jadi nanti yang mulai dari pernyataannya adalah doa-doa itu tadi. Betul nggak, Bu? Ya, betul. Mulainya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu harus kita contoh, hingga kata yang terakhir atau kalimat yang terakhir adalah olahraga teratur dan jaga pikiran supaya tidak stres. Itu ya, itu adalah isinya. Jadi antara itu di dalam teks tersebut sudah dijelaskan ada pendahuluannya, kemudian isi, dan yang terakhir ini adalah penutup. Nah, bagian penutup ini di manakah pernyataan dimulainya? Ada yang bisa menjawab? Pernyataannya dimulai dari mana? Dimulai dari kata dan ingat tidak boleh bersandar pada ikhtiar saja hingga melupakan Allah. Hingga semoga Allah yang Maha Kuasa benar-benar menolong kita semua. Amin. Oh iya, betul. Jadi di penutup itu ada kata-kata semoga. Berarti semoga itu kan sebuah pengharapan ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan di awal penjelasan materinya bahwa penutup itu salah satu indikatornya itu juga menyebutkan kesemogaan atau harapan yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengarnya. Begitu ya, betul sekali jawabannya, kalian luar biasa untuk menganalisis di awal video yang sudah saya sampaikan ini tadi. Nah, setelah ini silahkan ya, kalian lihat di grup WA kalian, di sana sudah saya kirimkan satu file teks ceramah untuk selanjutnya kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah dibentuk minggu lalu. Ya, nah dari situ nanti kalian silahkan berdiskusi, kemudian menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Nah, kelompoknya masih tetap sama seperti minggu lalu ya, masih ingat ya pastinya. Jadi ini nanti silahkan secara berkelompok untuk menganalisis teks tersebut. Ya, waktu yang saya berikan itu tidak lama, hanya 15 menit cukup ya, karena ini dikerjakan secara berkelompok. Oke, bisa dimulai? Ya, silakan mulai dikerjakan ya. Oke, sudah 15 menit ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, ya. Setelah ini nanti silahkan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah yang sudah dibahas tadi. Begitu ya. Oke, untuk mengawali silahkan kelompok 1 bisa dimulai. Siap ya kelompok 1? Saya perwakilan dari kelompok 1 akan
mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Teks tersebut pendahuluannya terletak pada paragraf kedua, yaitu dari kalimat sesungguhnya manusia itu mempunyai kewajiban menjaga kehidupan diri sendiri dan kewajiban orang yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satunya dengan bekerja, mencari nafkah, dan memberi nafkah. Kebutuhan untuk memenuhi nafkah itu bisa diperoleh kalau kita bekerja sambil mengharap rahmat dari Tuhan. Bekerja dengan mengharap rahmat Tuhan untuk mencegah atau bekerja. Baik sekali jawabannya. Betul ya, terima kasih. Kelompok A sudah menjelaskan, memaparkan hasil diskusinya. Nah, untuk selanjutnya struktur isi, silahkan dari kelompok 2 bisa memaparkan hasil diskusinya. Baik Bu, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Isi pada teks ceramah tersebut terletak pada paragraf 3-4, yaitu mulai kalimat nafkah yang kita cari dan berikan harus yang halal. Nafkah yang diperoleh dari usaha yang halal akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, ketika kita mencari nafkah dengan cara yang haram, maka akan mendatangkan keburukan. Apapun pekerjaan kita, jika itu pekerjaan yang halal, maka dapat membuat iman dan takwa kita semakin meningkat sehingga ridho Tuhan bersama kita. Oke, sudah. Sebab pekerjaan yang diridhoi Tuhan hasilnya. Sudah, Mas. Oke, sudah. Anggap saja sudah lengkap. Bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk yang terakhir ini, struktur yang terakhir maksud saya, bagian penutup, silakan dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, dari kelompok 3. Struktur penutup dari teks tersebut adalah paragraf 5 sampai 6. Dimulai dari kita terima belum mencukupi segala kebutuhan. Dengan ketakwaan kita tidak akan melakukan korupsi, pencurian, dan sebagainya demi ambisi keduniawian semata. Ya. Demikian yang dapat Sudah. saya sampaikan. Semoga Tuhan selalu memberi kita petunjuk dalam bekerja sehingga pekerjaan sehari-hari selalu diwarnai dengan ketakwaan. Oke, sudah ya. Bagus sekali jawabannya. Tadi sudah jelas juga bahwa di bagian penutup ada kesemogaan lagi yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu paragraf penutup. Bagus sekali, terima kasih untuk kelompok yang sudah menyajikan hasil presentasi diskusinya. Nah, selanjutnya ini mengenai kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah itu. Kira-kira dari kelompok 4 sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya? Kaidah kebahasaan yang ada pada teks ceramah tersebut adalah adanya kata ganti orang. Dibuktikan dengan kalimat, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah. Singkat, yang kedua, nafkah yang kita cari dan berikan harus yang halal. Adalah kata saya dan kata kita. Oke, betul ya. Jadi kata ganti orang yang digunakan dalam teks tersebut itu adalah kata saya dan kata kita. Oke, bagus sekali. Sebelumnya atau yang lainnya? Untuk selanjutnya kelompok 5 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Baik Bu, menurut kelompok kita teks pada teks ceramah tersebut ialah kata nafkah dan ibadah. Oh iya, adalah kata nafkah dan ibadah itu merupakan kata istilah ya, peristilahan. Bagus sekali jawabannya. Kemudian adakah dari kelompok yang lain ingin mengomentari dari kelompok penyaji ini tadi? Silakan, siapa? Kelompok perwakilan kelompok yang lain mengomentari.
Ya, silakan. Menurut kami, menurut kami terdapat kata-kata teknis dan yang lainnya, yaitu kata halal dan kata ikhtiar, Bu. Oh iya, betul. Tadi juga kita sudah menyampaikan kata halal. Kata halal dan kata ikhtiar ya, itu juga salah satu kata istilah dalam teks ceramah ini tadi. Ya, bagus sekali. Jadi kalian ini nanti bisa saling melengkapi untuk mengisi hasil analisisnya antar kelompok ini tadi ya. Jadi kelompok A, kelompok B, atau kelompok 1, 2, sampai 5 ini tadi silakan saling mengisi untuk menggenapi analisis teks ceramah yang sudah kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Begitu ya. Nah, baiklah. Sekarang setelah ini saya akan mengirimkan satu file lagi yang berisi LKPD yang akan nantinya kalian kerjakan ya, yang nantinya akan kalian kerjakan untuk dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Jadi LKPD-nya akan saya share di grup, lalu kalian kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Paham ya? Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Paham? Ya, ada yang ditanyakan dahulu? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, sebelum kita mengakhiri Tidak ada. pertemuan pada kali ini, silahkan dikerjakan dulu post test yang tadi sudah saya buat ya. Post testnya tadi kalian sudah melaksanakan pre-test, sekarang melaksanakan post test. Ya, post testnya bagaimana Bu soalnya? Ini sedang saya share screen kan. Soalnya sama seperti seperti pretest tadi ya. Tinggal bagaimana kalian memahami. Di awal tadi kalian tahu tentang strukturnya itu apa saja, dan di akhir ini setelah pembelajaran apakah yang kalian ketahui semakin bertambah atau bahkan tetap gitu ya. Ya, ini soal post testnya sudah muncul ya. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit saja. Kemudian nanti sama seperti tadi, silakan dikirimkan WA Japri ke saya. Oke, sudah 5 menit. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, silahkan yang bisa menyimpulkan hari ini tuh kita sudah mempelajari tentang apa. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Hari ini kita telah mempelajari tentang menganalisis struktur teks ceramah, Bu. Oh ya, menganalisis struktur teks ceramah. Apakah hanya itu saja? Ada yang bisa menambahkan? Ada yang lain, Bu. Ya, Saya izin silakan. menambahkan. Ya, silakan. Selain struktur teks ceramah, kita juga menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Ya, betul. Jadi hari ini tadi kita sudah mempelajari struktur teks ceramah, menganalisis struktur teks ceramah, kemudian kaidah kebahasaannya ya, yang sudah kita pelajari dari teks yang tadi. Itu ya. Nah, bagus sekali. Setelah ini saya menyampaikan rencana pembelajaran minggu depan ya. Minggu depan itu kita akan mempelajari masih tentang teks ceramah, yaitu tentang mengonstruksi teks ceramah. Jadi silahkan ini nanti kalian mempelajari subbab selanjutnya di bahan ajar yang sudah saya bagikan tadi ya, tentang mengonstruksi teks ceramah. Begitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa supaya apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat dan berguna. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Tetap semangat, tetap kompak walaupun dalam keadaan seperti ini. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu olahraga dan beribadah dengan tepat waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.